Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wahidatul Nabila dari kelas TI 23I. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan 10, yaitu eh, yang berjudul Pertimbangan Desain dan Ekonomi pada Proses Manufaktur. Nah, jadi sebelum untuk memasuki materi, di sini ada hasil pembelajaran, yaitu memberikan mahasiswa pengetahuan yang komprehensif tentang dasar-dasar proses manufaktur dan mesin perkakas, nah, proses forming dan molding, metrologi dan aplikasi terhadap kualitas produk dan analisis sistem manufaktur. Nah, khususnya mampu menentukan mengenai kualitas pemesinan dan menentukan parameter pemesinan. Nah, selanjutnya di sini itu ada istilah-istilah yaitu kayak kemampuan proses, ada toleransi, kehalusan permukaan, terus ada ulet, ada kekerasan, dan di sini ada hardness itu kekerasan dan ada strength kekerasan. Oke. Mungkin nanti kita akan membahas mengenai itu lebih lanjut. Nah, di sini itu ada proses, ada kemampuan proses satu. Nah, jadi nanti ada beberapa proses kemampuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kemampuan proses machinability. Nah, di sini itu kemudahan material dipotong menggunakan pahat dengan parameter pemesinan tertentu. Nah, di sini ada kemam- kriteria kemampuan prosesnya itu yaitu umur pahat, gaya dan tekanan dan kehalusan permukaan dan ada kemudahan pembuangan gram atau chip disposal. Nah, terus di sini juga ada pengujian kemampuan proses yang dilakukan. Nah, contohnya itu di sini ada pemotongan material terhadap pemotongan material standar atau steel eh, B1112. Nah, di sini tuh ada satuan ukuran itu perform perform ratingnya gitu. Ini ada MR kurang dari satu ya kurang dari satu yaitu kurang dari satu terus ada MR yang lebih dari satu. Nah, terus ada kemampuan proses kedua. Nah, kemampuan proses kedua ini di sini ada sama karakteristik material yang mempengaruhi terus kemampuan proses. Nah, di sini kan ada kekerasan. Nah, kekerasan ini hardness. Nah, material ini tinggi. Nah, dan keharusan pahatnya itu cepat gitu. Apa ya? Kehalusan ya. Maksudnya tuh di sini kehalusan pahatnya itu cepat. Nah, umur pahatnya menjadi pendek. Jadi kehalusan pahatnya cepat, tapi umur pahatnya menjadi pendek. Nah, terus ada kekerasan material rendah atau mislow carbon steel. Nah, material ini menjadi ulet, terus permukaan potongnya jelek. Nah, terus di sini ada solusi atau drawing untuk meningkatkan kekerasan. Jadi di sini ada solusinya yaitu untuk meningkatkan kekerasan. Nah, terus ada kalau strength itu kekuatan ya, kalau hardness itu kekerasan. Nah, kalau kekuatannya itu material ini tinggi, terus gaya potong energi, temperatur potong meningkat itu material ini sulit dipotong. Jadi eh, untuk kekerasan itu hardness itu materialnya tinggi, tapi kehalusan pahatnya itu cepat dan umur pahatnya itu menjadi pendek. Kalau untuk kekuatan kekuatan atau strength itu materialnya tinggi, tapi gaya potong energi, temperatur potongnya meningkat. Jadi material itu sulit untuk dipotong. Ya. Nah, selanjutnya ini ada kemampuan proses tiga. Nah, di sini ada karakteristik kimiawi material mempengaruhi kemampuan proses. Jadi, ada beberapa bahan kimiawi yang dia itu mempengaruhi material tersebut gitu. Mulai proses dia itu kayak kandungan karbon meningkat. Jadi, kandungan karbon ini meningkat itu
eh, jadi kekuatan atau kekerasannya itu meningkat, jadi kemampuan prosesnya menurun. Jadi faktor kimiawi terhadap material ini sangat mempengaruhi. Terus kan kandungan eh, nikel gitu, kandungan nikel itu meningkat gitu. Jadi di situ kekuatan dan kekerasannya meningkat, tapi kemampuan prosesnya itu menurun gitu. Jadi di sini ada karakteristik ya. Jadi kimiawi ini sangat berpengaruh. Nah, di sini ada rating kemampuan proses. Nah, di sini tuh kayak semacam standarnya gitu ya. Kita jadi ada semacam standar rating ya. Saya bisa lihat dulu. Nah, contohnya di sini ada standar kayak di sini best steel B1112. Nah, di sini itu kan hardness-nya itu Brinell hardness-nya itu 180 sampai 220. Nah, terus kalau misalkan kita menggunakan material aluminium di sini, contohnya apa ya? Oh ya, contohnya di sini roll steel aja ya. Nah, di sini kan dia hardness-nya itu 200 sampai 250. Jadi eh raw apa? Jadi bahan itu sangat berpengaruh dan perbedaan. Jadi ada macamnya apa ya? Kayak kita menggunakan standar misalkan pakai bahan aluminium atau yang lain gitu, pasti ada pasti berbeda gitu standarnya gitu. Dan di sini banyak ya kayak ada high carbon steel. Nah, dia standarnya 180 sampai 230. Nah, di sini ada machine ini machinability rating. Nah, di sini kalau kita pakai base steel yang B1 itu dia 1,00 gitu. Tapi kalau misalkan pakai tool steel ini kita ratingnya itu 0,30 jadi berbeda gitu. Terus di sini juga ada toleransi gitu. Jadi di setiap ada standar pasti memiliki toleransi gitu. Jadi karena setiap setiap proses kayak setiap kita pemotongan mungkin ya kayak di gambar teknik gitu ya. Dia kan kayak kita mempunyai ukuran sekian misalkan berapa mili apa milimeter gitu tapi kita ada toleransi misalkan 0,05 gitu. Jadi di sini kan yang atas ini ada kayak semacam standar, di bawah ini ada toleransi kehalusan. Jadi kita buka dulu ya. Di sini ada toleransi mengenai machining operation. Nah, di sini ada machining operation. Nah, di sini ada milimeter gitu. Jadi di sini ada toleransi ya. Toleransinya kurang lebih 0,025. Terus ini juga ada kurang lebih dia toleransinya itu sorry. Ini satunya milimeter. Nah, di sini juga ada toleransinya kayak 0,002. Jadi misalkan kita kayak punya standar atau harus 0,1 tapi kita punya toleransi di 0,05. Jadi eh, ada toleransi dan kehalusan permukaan. Di sini ada surface finish ya. Nah, terus selain itu, nah di sini ada faktor geometri, ada faktor oh ini ada relasi antara toleransi
dan biaya manufaktur. Nah, jadi dari grafik ini menjelaskan bahwa semakin kecil toleransinya ya, semakin kecil toleransinya, maka biaya yang dikeluarkan itu kosnya itu kecil, tapi semakin besar eh, semakin besar toleransinya, maka semakin besar biaya yang dikeluarkan gitu. Jadi kalau kita toleransinya semakin kecil, kosnya itu semakin sedikit gitu, semakin kecil yang dikeluarkan. Tapi ketika kita apa ya, semakin besar gitu toleransinya di sini kan ada toleransi ya, semakin besar biaya yang kita akan keluarkan. Terus di sini ada kehalusan permukaan potong. Nah, di sini ada beberapa faktor, yaitu faktor geometri, yaitu jenis operasi pemesinan, terus ada geometri pahat, ada kecepatan kecepatan. Oke, kita zoom dulu. Ini kurang jelas. Nah, di sini efek of nose radius ya, yang A. Terus kalau yang B, efek of heat, dan C itu efek of and cutting angle. Nah, kehalusan permukaan potong yang kedua ini. Nah, di sini ada faktor material kerja. Nah, terus mempengaruhinya itu build up. Nah, yang terbentuk pada ujung pahat atau gram yang bergesek kembali dengan material, terus materialnya yang robek karena sifat materialnya yang ulet, crack yang terbentuk karena sifat materialnya yang getas, terus ada friksi antara tool flank dengan permukaan baru yang terbentuk. Jadi ini ada beberapa faktor mengenai kehalusan permukaan potong gitu. Selanjutnya ada kehalusan permukaan potong yang ketiga, yaitu faktor getaran dan pemesinan perkakas. Nah, di sini kalau kita apa ya, faktor getaran dan pemesinan perkakas getaran mesin atau pahat potong menyebabkan gelombang permukaan. Jadi kalau ada faktor getaran gitu ya, kayak kita misalkan lagi apa ya, kayak lagi di sini gitu, kayak lagi membuat proses ini, terus tiba-tiba ada getaran, kayak entah rumah kita dekat dengan stasiun gitu kan, kayak itu kan pasti kita akan ada merasakan getaran, jadi nggak cocok banget. Jadi ini sih ada faktor getaran. Terus ada defleksi faktor menyebabkan benda kerja bergetar ya. Nah, tindakan untuk mengurangi getaran yaitu menambahkan kekakuan atau memberikan peredaman pada Victor. Terus mengurangi kecepatan makan dan kedalaman potong untuk mengurangi gaya potong. Jadi mengurangi kecepatannya mungkin ya. Dan untuk kedalaman potong untuk mengurangi gaya potong. Terus ada perubahan desain pahat untuk mengurangi gaya potong. Nah, di sini ada pemilihan parameter pemesinan, yaitu pemilihan pemilihan kecepatan makan, makan dan kedalaman potong bergantung pada satu pahat. Terus di sini ada roaching atau finish. Nah, di sini itu untuk pahat itu kan kayak mudah patah, terus ada HSS, HSS itu kayak lebih keras gitu, atau kayak finishing. Nah, finishing ini di sini kayak 0,125 sampai 4 ya milimeter. Nah, terus di sini ada pemilihan parameter pemesinan atau optimasi kecepatan potong. Jadi di sini itu kan kayak parameternya itu ada kayak kecepatan, maksimasi kecepatan potong gitu. Elemen kontribusinya di sini ada machining time, part holding, part handling time, terus ada tool change time. Nah, di sini. Nah, di sini pertimbangan dalam perancangan produk. Nah, jika di kemungkinan produk dirancang tanpa memerlukan proses pemesinan, manfaatkan net saving
proses seperti kayak processing casting, closet deforging, atau plastik molding dan lain-lain. Menentukan toleransi disesuaikan dengan fungsi komponen dengan mempertimbangkan kemampuan proses pemesinan. Nah, toleransi yang terlalu ketat dan menaikkan biaya. Jadi kehalusan permukaan disesuaikan dengan fungsi dan estetika. Jadi kita eh, jika kita mau apa ya, kayak toleransinya semakin besar, maka biaya yang kita akan keluarkan atau costnya gitu akan semakin besar juga. Komponen dirancang agar cukup kuat untuk pencakaman dan proses pemesinan. Nah, di sini ada pertimbangan dalam perancangan produk. Di sini ada satu, hindari undercut atau tambahan proses dan stop. Nah, di sini kayak ada di sini kayak undercut. Terus gunakan material yang memiliki kemampuan pemesinan yang baik. Terus rancang fitur-fitur pemesinan yang meminimasi stup dan diproses menggunakan pahat-pahat yang standar. Nah, di sini juga ada cairan pendingin untuk proses pemesinan. Kayak mungkin ada beberapa cairan yang kayak untuk proses pemesinan ya, di sini ada minyak murni gitu, cairan semi. Nah, di contoh cairan memberi cairan pendingin pada proses pemesinan. Nah, biasanya itu kayak yang TDS-nya itu eh, rendah ya kalau nggak salah tuh. Nah, di sini ada kayak ini kan ada kayak pendinginan gitu ya, cairan gitu ya. Nah, di sini ada penerapan cairan pendingin pada proses pemesinan ternyata memberikan efek bagi proses pemesinan, yaitu pahat benda kerja yang sedang dikerjakan. Jadi mempengaruhi proses pemesinan dengan cairan pendingin, yaitu memperpanjang umur pahat, mengurangi deformasi benda kerja karena panas, terus ada permukaan benda menjadi lebih baik atau lebih halus. Terus mengurangi penanganan Bram. Nah, ini kita lihat dari gambar Bram dipotong. Terus ada kriteria pemilihan cairan dingin gitu. Di sini kemampuan penghantaran panas, ada kemampuan pelumas, pembuangan Bram, dan ada pembentukan kabut fluida, terus kemampuan cairan membawa Bram. Di sini juga ada pencegahan korosi. Nah, di sini ada contoh kayak cairan pendingin yang direkomendasikan untuk beberapa material kerja. Nah, contohnya tuh kalian misalkan di sini pakai material aluminium. Nah, aluminium ini di sini ada apa ya? Belum kelihatan. Kita zoom dulu. Contoh di sini ada solid oil apa ya sih? Sebentar kayak kurang jelas. Nah, di sini ada beberapa material kayak contoh aluminium, brass, board, terus ada cast iron, copper, terus ada steel, terus ada steel forging. Nah, di sini ada drilling, reaming, taving, turning, milling. Nah, di sini eh, ada rekomendasinya gitu. Tinggal kalian cari kalian menggunakan material yang. Terus ada perawatan dan pembuangan cairan pendingin. Jadi perawatan cairan pendingin itu meliputi pemeriksaan konsentrasi dari emulsi solubil oil menggunakan refraktor. Nah, yang saya tahu itu ya refraktor itu eh, saya pernah menggunakan alat refraktor. Dia bisa apa ya, kayak membaca mengenai persentase kayak mungkin kalau untuk makanan itu kayak tingkat kemanisan gitu. Ya intinya sama-sama untuk kita tahu mengenai tingkat konsentrasinya gitu. Mungkin ada beberapa ya refraktor tergantung apa pemeriksaannya. Nah, di sini ada dengan pH meter. Nah, jadi perawatan cairan pendingin itu bisa meliputi pemeriksaannya itu menggunakan pH meter, terus kuantitas
kuantitas air dari minyak yang tercampur gitu. Kuantitas dari partikel dalam kolom kotoran pada cairan pendingin. Nah, jadi hal yang harus pertama kali merawat cairan pendingin ini adalah menambahkan konsentrasi atau air dengan membersihkan kebocoran dan menyaringkan partikel-partikel kotor dengan cara centrifuging. Kita lihat ya, ada contohnya. Nah, ini. Cairan pendingin ini menurunkan kualitas sesuai dengan lamanya waktu yang pemakaian. Jadi, mengakibatkan pertumbuhan bakteri atau kontaminasi pada minyak lumas yang lain. Jadi dari tadi yang saya sampaikan gitu ada beberapa material gitu ya. Misalkan kita pakai aluminium, itu di situ ada cairannya apa gitu untuk proses milling atau turning gitu ya tadi. Jadi gitu aja yang bisa saya sampaikan mengenai judul pertimbangan desain dan ekonomi pada proses pemesinan gitu. Jadi intinya dari pembelajaran mengenai pertemuan kali ini yaitu kita bisa mengetahui proses pemesinan kayak satu kayak standar kayak kita menggunakan material seperti apa. Di situ ada toleransinya, ada standarnya gitu. Jadi setiap material yang kita gunakan pasti akan ada perbedaan mengenai toleransi atau standarnya. Nah, terus di situ juga menjelaskan bahwa semakin besar toleransi yang kita berikan atau kita keluarkan, berarti semakin besar biaya yang akan kita keluarkan atau cost yang kita keluarkan. Uh, terus di situ juga ada beberapa yang tadi saya sampaikan, ada cairan gitu ya, ada cairan pendingin. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya bila ada kata yang kurang berkenan dan ada kesalahan penyebutan mengenai kata yang saya ucapkan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan saya yang sudah menonton video ini. Uh, saya ucapkan terima kasih banyak. Uh, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.